pembicara pada hari ini ada saya, Niputu Wilianatasari, kemudian Pak Gayu Suherman. Kami berasal dari instansi SLB Negeri 1 Karangasem dan merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karangasem, Bali. Sebelumnya saya mengaturkan salam pembuka, yaitu dengan mengaturkan tangan jali umat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, rahayu. Baik, kegiatan hari ini kami ingin melakukan diseminasi mengenai budaya positif yang telah kami pelajari pada modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak Kabupaten Karangasem. Dengan apa yang sudah kami pelajari pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, kami ingin mengimbaskan kepada rekan-rekan sekalian mengenai hal-hal baru, pengalaman-pengalaman yang sudah kami dapatkan ketika mempelajari modul 1.4. Mohon kiranya berkenan rekan-rekan sekalian memperhatikan serta memberikan respon serta umpan balik terhadap diseminasi budaya positif yang saya sampaikan bersama dengan Pak Gayu. Tentunya kami berdua belum sempurna, kami mohon masukan serta saran dari rekan-rekan sekalian untuk menyempurnakan dari pengimbasan diseminasi budaya positif yang sudah kami pahami bersama. Nah, untuk kegiatan hari ini, saya sendiri bertugas sebagai pemateri 1, dan Pak Gayu bertugas sebagai pemateri 2. Kami akan membawakan materi-materi tentang budaya positif yang sudah dijelaskan atau sudah kami pelajari pada modul 1.4. Lanjut Pak Gayu ke halaman berikutnya. Ya, untuk salam pembuka saya sudah sampaikan tadi di awal, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan, itu merupakan mutu kami di guru penggerak. Nah, kemudian kita ada ice breaking. Ice breaking untuk rekan-rekan sekalian. Di sini ice breaking-nya adalah jika suatu ketika kita diharuskan untuk pindah ke planet lain dan kita hanya diperbolehkan membawa 3 jenis barang, tentukan barang apa saja yang akan dibawa saat itu. Nah, jadi bisa di raise hand ya, yang akan menjawab rekan-rekan sekalian bisa di on kamera, kemudian di raise hand menjawab pertanyaan dari kami. Nah, kami ingin tahu apa saja sih yang dibawa 3 barang tersebut dan sampaikan alasannya. Bapak Ibu pasti memiliki alasan mengapa memilih ketiga barang tersebut untuk dibawa. Baik rekan-rekan, bisa raise hand. Atau bisa di kolom chat ya, ditulis. Rekan-rekan sekalian bisa di kolom chat ditulisnya. Ya, tentukan 3 barang yang akan dibawa saat akan ke planet lain. Nah. Baik, terima kasih Bu Ega sudah bergabung. Tidak apa-apa meng-off-kan kamera. Semoga tetap bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar. Kita tunggu ya. Saya kasih waktu 10 detik ya. Wah, ini Pak Gayu sudah mengetikkan pesawat ruang angkasa, air, dan beras. Oh, mohon maaf, kecil sekali ya suaranya ya. Pak Luki itu ini. Apakah Mas Gayu mendengar suara saya dengan jelas atau kecil suaranya? Suaranya terdengar jelas, Bu Willy. Oh iya. Nah, Bu Ega, baju, air, obat-obatan. Baju khusus, air, makanan ya.
Alat komunikasi, air, bahan makanan. Ya, coba saya ingin bertanya kepada Bu Ega, alasannya mengapa memilih ketiga benda tersebut. Mungkin bisa disampaikan secara langsung, Bu Ega? Halo, Bu Ega? Mungkin Pak Luki, Bu Willy. Oh Sudah iya. siap. Ya baik. Coba Pak Luki ya, mungkin tadi Pak Luki membuat di sini pesawat ruang angkasa. Nah, pesawat ruang angkasa, air, dan beras. Alasannya mungkin Pak Luki? Bisa diutarakan Pak Luki kenapa alasannya? Cek, terdengar apa? Terdengar suara saya, Bu Willy, Pak Gayu? Terdengar Pak Luki, terdengar dengan jelas. Terima kasih, saya coba ya. Tadi sebetulnya spontanitas saja itu. Kenapa satu pesawat ruang angkasa? Jadi pesawat ruang angkasa itu adalah sebagai sarana untuk kita sampai ke planet itu. Dan jika suatu saat terjadi apa-apa di sana, bisa juga kita menggunakannya untuk alat transportasi dan bisa balik lagi ke bumi. Kedua ada air dan beras. Itu makanan pokok dan juga minuman yang bisa kita melanjutkan kehidupan gitu. Untuk kebutuhan sehari-hari. Bertahan hidup ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Itu Pak saja. Luki atas jawabannya, dan Bapak Ibu yang lain atas jawabannya sangat beragam ya, karena di sini beragam sekali kebutuhan kita. Nah, apapun barang yang Bapak Ibu bawa itu merupakan kebutuhan dasar dari Bapak Ibu untuk pergi ke luar angkasa. Jadi ada kebutuhan di sana yang harus Bapak Ibu penuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup dengan Pak Luki membawa beras dan air. Kemudian pesawat ruang angkasa juga Pak Luki, wah hebat sekali ya punya pesawat ruang angkasa. Nah, jadi nanti pesawat ruang angkasa benar sebagai transportasi. Luar biasa Pak Luki. Kita beri tepuk tangan ya untuk Pak Luki. Ya, baik, saya akan lanjutkan slide berikutnya, Pak Gayu. Ya, jadi secara umum, adapun peta konsep dari materi budaya positif itu, nanti kita akan menjabarkan keseluruhan bagan ini. Nah, saya dan Pak Gayu akan berkolaborasi untuk memaparkan mengenai apapun yang sudah kami pahami pada modul 1.4 yang berhubungan dengan budaya positif. Yaitu di sana di dalamnya ada tentang teori motivasi, teori kontrol, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada ilusi atau miskonsepsi terhadap teori kontrol, kemudian ada nilai kebajikan, dan kemudian juga ada restitusi, segitiga restitusi, penghargaan dan hukuman. Itu juga akan kami sampaikan secara lengkap nanti pada slide berikutnya. Lanjut Pak Gayu. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi di dalam disiplin positif itu ada perubahan paradigma, yaitu dari stimulus respon kepada teori kontrol. Nah, kita di sini dihadapkan pada suatu kegiatan ya. Jadi ada A dan B. Nah, jadi ada kegiatan kepalan tangan. A dan B itu memiliki tugas yang berbeda. Nah, jadi nanti A dan teman Anda bisa Bapak Ibu lakukan nanti dengan teman Bapak Ibu, atau bisa dilakukan, anggaplah Bapak Ibu sebagai A dan B, di mana sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dengan genggam benda tersebut dengan segala daya. Kepalan dengan memegang kertas yang berisi tulisan tersebut. Teman Anda, si B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B ini bisa saja membujuk,
mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan tersebut atau tidak? Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab? Dibuka atau tidak kepalan tangannya? Kira-kira bisa dibuka atau tidak ya? Kepalan tangannya? Ya, silakan yang raise hand Pak Putu Gede Liana. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Didengar Bu? Ya. Terdengar Pak Tude. Oh ya. Kalau menurut saya tergantung caranya merayu Bu. Tergantung caranya membujuk saya untuk membukanya. Apakah ada reward, ada hadiahnya untuk saya atau bagaimana? Seperti itu Bu. Oh ya, baik, terima kasih Pak Tude. Berarti kalau Pak Tude mau membuka kepalan tangannya, apabila ada reward atau penghargaan atau hadiah, baru mau dibuka ya Pak Tude ya? Betul Bu. Ya, terima kasih Pak Tude. Mungkin ada teman. Oh ya, Bu Ega, kalau menurut saya, karena itu penting bagi saya, jika itu rahasia dan privasi tidak saya buka. Nah, jadi Bu Ega tidak akan membuka dia, mau diberikan penghargaan atau hadiah, karena itu menurut dia privasi atau penting. Ya, jadi berbeda-beda ya. Pak Tude akan bersedia membuka jika ada reward atau penghargaan atau hadiah, sedangkan Bu Ega tidak akan membuka kepalan tangan tersebut. Nah, jawabannya itu adalah pada diri kita sendiri. Jadi kita itu bersedia membuka atau menutup kepalan tangan itu tergantung dari kita sendiri. Nah, jadi teori kontrolnya itu ada di diri Anda. Kalau Anda mau membuka dengan alasan ada hadiah atau reward, nah itu berarti Anda membutuhkan, emang kebutuhan dasarnya memerlukan hadiah. Nah, sedangkan kalau Bu Ega, dia tidak mau membuka, berarti emang kontrol dirinya, dia tidak membutuhkan orang lain untuk mengetahui rahasia atau privasi tersebut. Jadi dia berpegang teguh untuk tidak membuka kepalan tangan tersebut. Jadi ada perubahan paradigma di sini. Ya, lanjut Pak Gayu. Memang kenapa? Mohon yang ngasih on mikrofonnya di-off-kan dulu ya. Dia ngomong kencang-kencang sampai hilang masuk. Mau nanya pemirsa kenapa tuh? Ya, baik, saya langsung ke teori kontrol. Nah, teori kontrol di sini menurut Dr. William Glasser, yaitu ada 4. Jadi teori kontrol di sini adalah untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna dari kontrol. Nah, karena orang berpikiran kontrol itu sesuatu hal yang negatif ya. Yang pertama, untuk ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid di sana maksudnya adalah meluruskan, artinya adalah guru tidak dapat memaksa murid. Nah, walaupun misalnya muridnya itu tidak ingin melakukan hal tersebut, guru tidak boleh memaksa, tidak bisa memaksa murid tersebut harus melakukan apa hal-hal yang diinginkan oleh guru. Nah, jadi di sana guru melakukan kontrol perilaku sebenarnya. Ketika guru meminta murid untuk melakukan sesuatu, itu dimaksudkan di sana adalah guru melakukan kontrol perilaku. Sedangkan murid jika menginginkan atau bersedia melakukan apa yang disampaikan oleh guru, berarti dia mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru tersebut. Nah, jadi posisi guru di sini intinya tidak boleh memaksa murid. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Kadang perbuatan baik maupun buruk itu pasti memiliki tujuan. Kita melakukan perilaku tersebut pasti memiliki alasan maupun tujuannya. Nah, seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi, ilusi di sini dimaksudkan adalah bujukan. Bujukan itu merupakan bentuk dari kontrol. Nah,
bujukan itu termasuk adalah usaha untuk memahami murid atau mempengaruhi murid untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Jadi usaha mengontrol perilaku murid. Misalnya kita mengontrol perilaku murid itu dengan melakukan bujukan-bujukan. Jangan ya melakukan itu. Nah, itu misalnya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Jadi ketika kita memberikan kata-kata yang membuat murid itu merasa bersalah, murid itu akan memiliki ketidakpercayaan diri atau kepercayaan terhadap dirinya itu memudar. Nah, kemudian untuk di sana menggunakan suara halus. Jadi guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Terkadang guru melakukan dengan kata-kata yang halus memang, tapi maksudnya tersebut malah memberikan efek pemberi merasa bersalah kepada murid. Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa percaya bahwa membuat murid melakukan hal tertentu merupakan suatu tanggung jawab dia. Jadi terkadang pemikiran tersebut akan membuat suatu pengukuran melalui kinerja. Jadi orang tersebut sudah melakukan hal tersebut, melakukan penilaian kinerja. Jadi sehingga lambat laun orang dewasa akan menyadari bahwa hal tersebut tidak efektif dan tidak membutuhkan waktu, jadi waktunya jangkanya sangat pendek, tidak dalam waktu jangka panjang. Dan lama-kelamaan dari proses ini permusuhan akan terbentuk ketika orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita paksa, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini. Lama-kelamaan itu akan membentuk suatu permusuhan, baik di antara guru dengan murid, Nah, itu efek samping atau akibat dari ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, Pak Gayu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tersebut tentang realitas. Jadi di sini kita tidak bisa menyamakan pemikiran kita dengan orang lain. Nah, seperti yang pertama, pada konsep stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berbanding terbalik ya. Nah, kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu perilaku baik yang dilakukan oleh murid, perilaku buruk yang dilakukan oleh murid, tentu itu dia memiliki suatu alasan atau tujuan dari perilaku yang dilakukan. Kemudian pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol Anda, yang hanya bisa mengontrol Anda adalah diri Anda sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, terkadang ketika kita memaksa murid untuk melakukan sesuatu, murid tersebut tentu memiliki sebuah pilihan-pilihan mengapa ia tidak ingin melakukan hal tersebut, yang nanti mungkin akan membentuk suatu pemahaman yang lebih lanjut lagi, serta adanya perubahan-perubahan atau ide-ide baru yang terbentuk. Sehingga kita tidak boleh melakukan pemaksaan kepada murid. Kemudian model berpikir menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada menang kalah pada teori kontrol. Semua menang. Semua memiliki hak untuk berpendapat, melakukan pilihan terhadap apapun yang ingin dipilih sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Lanjut, Pak Gayu.
Ya, baik, disiplin positif di sini secara umum saya gambarkan pada bagian ini bahwa teori kontrol atau teori pilihan itu yang pertama Anda bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang dan konsensus menciptakan pilihan. Kemudian realita kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, jadi dari setiap teori kontrol tersebut akan mengebawahi dari materi-materi yang lain, seperti adanya disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol guru, dan 5 kebutuhan dasar manusia yang kita akan bahas secara tuntas pada sesi berikutnya. Lanjut Pak Gayu. Ya, kita langsung ke disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri memuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian dari suatu tujuan mulia. Kadang kita berpikiran bahwa kita harus disiplin atau murid kita harus disiplin, mengikuti peraturan. Tetapi kita tidak tahu apakah peraturan tersebut memaksa murid untuk melakukannya atau murid melakukan hanya dengan karena tidak ingin dihukum. Nah, karena ingin mendapat penghargaan. Nah, itu yang nanti akan menimbulkan motivasi-motivasi dalam diri, baik itu secara intrinsik maupun secara eksternal. Tapi sebenarnya, menurut KHD, kalau ingin murid yang merdeka, tentu harus terbentuk dengan disiplin. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah disiplin diri. Disiplin diri tersebut nanti akan memunculkan adanya motivasi internal. Jadi motivasi internal itu adalah motivasi yang terbentuk dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, memuncul dari diri sendiri. Saya ingin melakukan ini karena ini, tapi dari motivasi diri, bukan dari orang lain ingin mendapat penghargaan atau ingin mendapat hadiah. Nah, seperti itu. Kemudian, sedangkan untuk memerlukan orang lain untuk mendisiplinkan kita, kita terkadang tidak bisa disiplin secara konsisten dan membutuhkan orang lain untuk mendisiplinkan kita. Atau misalkan dengan kata-kata besok ingatkan saya ya, berarti dalam diri kita itu belum terbentuk disiplin diri. Artinya kita membutuhkan orang lain untuk membuat kita disiplin. Itu yang akan memunculkan tentang motivasi eksternal. Berarti bukan dari dalam diri, keinginan diri untuk membentuk motivasi. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, makna dari kata merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Nah, kita tidak hanya terlepas dari perintah-perintah yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu, tetapi kita cakap dalam memerintah diri sendiri untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi orang yang berkarakter, dan untuk menjadi orang yang melakukan perilaku-perilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, seperti itu. Lanjut Pak Gayu. Baik, nilai-nilai kebajikan universal, seperti yang kita ketahui, di sini ada profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan bersama-sama di sekolah. Hal ini sudah tidak asing lagi bagi kita dalam menerapkan kurikulum merdeka. Keseluruhan tindakan, perilaku, maupun pembelajaran kita di dalam kelas berdasarkan dari pedoman yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila dapat diterapkan di sekolah untuk membentuk karakter murid yang positif. Seperti misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
kemudian kreatif, bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global. Keseluruhan tersebut merupakan nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan kepada murid kita. Lanjut Pak Gayu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi universal yang dimaksudkan di sini dapat diterapkan kepada siapapun, tidak mengenal adanya perbedaan suku budaya, bangsa, adat istiadat, kemudian suku, agama, dan ras. Nah, kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi dengan nilai-nilai kebajikan tersebut, diyakini bahwa murid-murid kita akan memiliki motivasi intrinsik untuk membentuk karakter mereka menjadi karakter yang lebih positif. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sudah tersematkan di dalam kurikulum Merdeka. Nah, sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya, bahwa setiap kegiatan pembelajaran, kegiatan proyek P5 itu menanamkan nilai-nilai kebajikan yang bersumber dari profil pelajar Pancasila. Namun apakah bisa kita menambahkan nilai-nilai kebajikan lain yang tidak terdapat di dalam profil pelajar Pancasila? Bisa. Yang penting nilai-nilai kebajikan itu kita yakini bersama sebagai suatu keyakinan diri, keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah untuk kita jalankan atau laksanakan sebagai tujuan dari pembentukan karakter positif bagi diri kita maupun bagi warga sekolah, baik itu murid, rekan sejawat, kemudian orang tua. Jadi nilai-nilai universal yang diyakini yang kedepannya dijadikan pedoman dalam menumbuhkan perilaku positif dan pembentukan karakter yang baik pada diri kita sendiri. Lanjut Pak Gayu. Kemudian materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Lanjut Pak Gayu. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, teori motivasi itu ada dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah, tiga motivasi perilaku manusia menurut Goosen itu ada tiga. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri yang diyakini. Jadi yang satu dan kedua itu merupakan motivasi eksternal. Kita ingin melakukan atau akan melakukan sesuatu, itu berdasarkan motivasi dari luar. Apakah itu untuk menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan mungkin. Bapak Ibu tentu pernah merasakan hal seperti ini. Bapak Ibu ingin melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan penghargaan. Atau Bapak Ibu melakukan sesuatu hanya tidak ingin dihukum atau dipanggil kepala sekolah karena melakukan perbuatan tersebut. Jadi itu masih motivasi eksternal terbentuk, belum adanya motivasi internal. Tapi ketika Bapak Ibu melakukan hal tersebut, misal di sekolah kita tidak ada peraturan bagi atau pelanggaran terhadap rekan-rekan yang datang terlambat dan yang datang ke sekolah tidak tepat waktu. Apakah Bapak Ibu dipanggil oleh guru, oleh kepala sekolahnya ketika tidak datang pukul lebih dari 7.30? Misalnya tidak. Nah, kalau misalnya yang pertama, berarti Bapak Ibu datang
sebelum jam 7.30 itu untuk menghindari pemanggilan dari kepala sekolah atau menghindari adanya hukuman. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu datang sebelum jam 7.30 karena ingin mendapat penghargaan dari orang lain. Misalnya dihargai sebagai guru terbaik, guru yang paling rajin di sekolahnya. Nah, namun yang ketiga, walaupun tidak adanya penghargaan, kemudian tidak adanya hukuman bagi kita yang terlambat, yang lebih dari jam 7.30 datang ke sekolah, Bapak Ibu tetap datang ke sekolah sesuai dengan motivasi intrinsik Bapak Ibu, yaitu sebelum kegiatan dimulai ya misalnya jam 7.15 tanpa ada unsur paksaan dari orang lain. Bapak Ibu ingin menjadi teladan bagi orang lain. Bapak Ibu ingin melakukan sesuatu yang menghargai diri Bapak Ibu. Itu termasuk pada motivasi internal. Bukan melihat adanya hukuman, kemudian adanya penghargaan dari orang lain. Tapi berdasarkan dari keinginan sendiri ingin melakukan perilaku tersebut berdasarkan keinginan sendiri dan bukan hanya untuk menghindari hukuman atau adanya penghargaan. Itu yang dimaksud dengan motivasi internal. Apakah Bapak Ibu di sini masih atau pernah merasakan yang motivasi eksternal, misalnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Mungkin bisa berbagi kepada kami, misalnya kegiatan apa itu, seperti itu. Bisa? Coba ke Pak Tony ya, Pak Ahmad Pak Tony. Masih di sana Pak Ahmad Pak Tony? Iya, Pak Putu Suwardana mungkin. Masih di sana Pak Putu Suwardana Yase? Masih. Oh ya, Pak Putu. Pak Putu pernah enggak melakukan suatu kegiatan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan? Pernah enggak dalam diri Pak Putu? Selama ini sih tidak. Saya lakukan semua karena tugas dan tanggung jawab, Ibu. Luar biasa sekali ya Pak Putu ya. Berarti di dalam diri Pak Putu sudah terbangun motivasi internal ya. Dalam diri Pak Putu sehingga menumbuhkan suatu hal-hal yang positif pada diri Pak Putu. Ya, ini di kolom chat juga ada Bu Ega yang bahwa ada motivasi untuk belajar, meningkatkan kompetensi diri agar nilai bagus. Nah, jadi ini pernah jadi belajar giat agar nilai bagus itu termasuk pada yang kedua motivasi eksternal. Nah, jadi setiap orang itu pasti pernah merasakan hal tersebut. Jadi saya pun juga pernah mengalami hal tersebut, ingin melakukan sesuatu agar mendapat suatu penghargaan. Tentu kita karena manusiawi ya, setiap orang menginginkan adanya suatu penghargaan terhadap dirinya. Tetapi lebih baik kita merubah mindset kita menjadi adanya motivasi internal di dalam diri. Jadi kita melakukan hal tersebut bukan karena paksaan, bukan karena hadiah atau penghargaan dari orang lain, karena memang kita ingin belajar untuk meningkatkan kompetensi diri kita agar kita dapat mendampingi murid-murid kita, terutama untuk anak berkebutuhan khusus bagi saya ataupun Bapak Ibu yang ada di sekolah yang reguler, agar bisa mendampingi dan menuntun anak-anak kita menuju kepada kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Baik, lanjut Pak Gayu. Saya langsung masuk kepada apa itu restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya sudah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, restitusi ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu. Saya di sini hanya mengingatkan kembali dan bagi rekan-rekan yang belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, mungkin hal ini adalah hal baru. Sama seperti dulu ketika saya mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh rekan saya, restitusi itu merupakan suatu hal baru yang saya pelajari. Nah, jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini kita membantu murid untuk menemukan solusi bagaimana cara memperbaiki perilakunya yang salah, kemudian adanya kesadaran diri dari murid untuk memperbaiki perilakunya tersebut berdasarkan keinginan dari dirinya sendiri, bukan dari unsur paksaan baik dari guru, orang tua, maupun lingkungan sekitarnya. Nah, sehingga dengan ada kegiatan restitusi ini, murid akan memiliki karakter yang lebih kuat. Nah, orang lain, murid jadi lebih menghargai orang lain, menghargai dirinya sendiri, kemampuan dirinya sendiri. Nah, berbeda dengan adanya misalnya kita langsung tidak bertanya kepada murid, langsung menghukum murid. Itu akan membuat murid tersebut menjadi merasa bersalah, kemudian merasa dirinya tidak berguna karena sudah melakukan suatu kesalahan. Dan itu membuat murid menjadi memiliki identitas yang gagal pada kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Lanjut Pak Gayu. Baik, saya akan memaparkan sedikit mengenai ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kadang-kala kan saya ingin menebus kesalahan, itu salah. Tapi dari kesalahan itu kita belajar bahwa hal-hal yang kita lakukan itu ternyata salah dan kita harus memperbaiki berdasarkan keinginan dari diri kesalahan-kesalahan tersebut. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, tentu nanti yang dulunya mungkin murid itu bermusuhan, dengan adanya restitusi ini bisa membangun kolaborasi, kerjasama di antara sesama murid maupun kita sebagai rekan sejawat untuk memperbaiki hubungan kita sebagai rekan sejawat dan juga teman kolaborasi di lingkungan sekolah. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Nah, kadang-kala kita memaksa murid harus minta maaf sama temannya kalau berbuat salah. Itu kadang-kala merupakan unsur paksaan. Tapi kita tawarkan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ya, seperti itu contohnya. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada diri. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut Pak Gayu. Dihukum oleh penghargaan. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita melakukan sesuatu karena berdasarkan penghargaan, namun penghargaan itu terkadang memiliki efek atau akibat yang negatif pada diri kita. Yang pertama yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Jadi dengan adanya penghargaan, ketika seseorang diberikan penghargaan, dia akan merasa puas terhadap dirinya sendiri. Yang terkadang dia tidak ingin lagi mengembangkan idenya, mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Dia akan merasa puas dengan pencapaian yang sudah ada, dan tentu itu akan menurunkan dari kualitas diri. Kemudian yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, penghargaan yang dimaksudkan dengan mematikan kreativitas di sini, terkadang ketika seseorang melakukan sesuatu karena adanya hadiah, nah setelah tidak ada hadiah atau tidak ada penghargaan, dia tidak ingin berkreasi. Nah, dia hanya ingin berkreasi ketika adanya penghargaan atau sebuah hadiah. Nah, itu akan mematikan dari kreativitas seseorang. Dan yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tentu, dengan adanya penghargaan di sini, seseorang melakukan sesuatu itu karena ada alasan, yaitu ingin mendapatkan suatu penghargaan atau hadiah. Sehingga motivasi dirinya untuk melakukan sesuatu berdasarkan kesadaran diri dan keinginan dari diri sendiri itu akan kurang dan akan mengurangi dari motivasi intrinsik tersebut.
Jadi tidak semua penghargaan itu akan memiliki dampak yang positif. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah penghargaan tersebut juga dapat memberikan dampak yang negatif. Lanjut Pak Gayu. Ya. Saya akan menjelaskan di sini secara singkat mengenai tindakan guru tersebut apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali ke dalam buku kalimat, saya tidak akan berterlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu juga termasuk hukuman. Sedangkan yang termasuk konsekuensi itu adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi di sana adalah jika hukuman itu terkadang guru tidak menerima pendapat dari muridnya. Dia langsung memberikan hukuman tanpa melihat besar kecilnya kesalahan yang diperbuat, kemudian tanpa menerima pendapat atau umpan balik atau respon dari muridnya. Sedangkan kalau konsekuensi, si murid akan melakukan tindakan sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Nah, kadang konsekuensi ini juga bisa menimbulkan suatu unsur paksaan. Tapi murid tahu ketika dia melakukan kesalahan ini berarti apa yang harus diperbuat dia mengetahui. Lanjut Pak Gayu. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi bahwa hukuman itu adalah identitas yang gagal. Jadi sesuatu yang membuat orang merasa tersakiti, kemudian merasa orang tersebut tidak adil. Nah, itu sudah dipaparkan pada kolom identitas gagal. Hukuman itu akan dampaknya adalah negatif. Karena di sana akan menimbulkan rasa sakit hati, kemudian rasa gagal, kemudian tidak ada percaya kepada diri sendiri, kemudian akan merasa putus asa. Nah, sedangkan kalau identitas sukses atau disiplin itu ada dua dari konsekuensi dan restitusi. Nah, jadi kalau konsekuensi itu akan menimbulkan efek yang netral, kalau restitusi itu akan menimbulkan efek yang positif. Jadi di dalam konsekuensi murid tahu apa yang harus diperbuat berdasarkan kesalahannya. Namun terkadang bukan dari kesadaran dirinya. Dia melakukan itu karena tidak ingin dihukum atau karena dia dipaksa atau diminta oleh gurunya. Tetapi dengan restitusi, murid itu akan mengajukan perbaikan dari perilakunya yang salah karena kesadaran dirinya sendiri. Dan jangka waktu untuk restitusi itu tentu lebih panjang dalam pelanggarannya. Si anak itu akan terus memperbaiki dirinya dengan adanya restitusi dan si anak itu tidak akan merasa putus asa, kemudian merasa tersakiti dengan kata-kata yang kasar dari gurunya atau orang lain, kemudian merasa tidak adil dengan adanya perubahan perilaku. Dengan restitusi itu akan memberikan dampak yang sangat positif jika kita dapat menerapkan pada setiap permasalahan yang dialami oleh siswa di sekolah maupun oleh rekan sejawat. Lanjut Pak Guru, Pak Gayu. Ya, baik. Dari yang saya jelaskan sudah sekian. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Gayu dengan materi yang ketiga dan keempat. Rekan-rekan mohon masih tetap bersemangat dalam kegiatan ini untuk mendengarkan pemaparan-pemaparan kami mengenai budaya positif. Terima kasih. Langsung saya kembalikan kepada Pak Gayu. Oke, terima kasih Bu Willy. Sudah banyak sekali materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bu Willy ya. Ada materi 1, ada materi 2 tentang restitusi gitu. Untuk lanjut ke materi 3 dan 4 yang akan disampaikan saya. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita ice breaking sebentar ya Bapak Ibu. Mungkin yang off kamera juga mengikuti nih. Nanti misalkan saya mengatakan batik, itu Bapak Ibu guru hebat memegang bajunya seperti itu ya, seperti ini. Nanti kalau misalkan kata batuk, Bapak Ibu guru hebat boleh memegang
atau bersikap seperti orang lagi batuk itu boleh. Kemudian kalau misalkan mohon maaf ini ya sebelumnya, misalkan ada yang botak, misalkan mohon maaf, misalkan ada kata botak itu pegangnya kepala ya, karena identik dengan rambut seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Kalau bisa silahkan pakai angkat ikon raise hand-nya untuk biar bisa memulai. Nah, contoh itu Ibu Willy. Nah, seperti itu ya, raise hand aja. Atau reaction boleh. Reaction jempol seperti itu. Oke. Botak. Batik. Batuk. Batuk. Botak. Batik. Batik. Batuk. Batik. Oke, terima kasih. Karena ini Seru, Pak. jam-jam. Ya, terima kasih Pak Budi. Karena ini jam prodit ya, setengah mau mendekati jam pulang, makanya kan kita harus memberikan ice breaking supaya tidak mengantuk. Mungkin bisa saya percepat ke materi kali ini, yaitu materi 3, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, mengapa sih saja mengapa harus keyakinan kelas? Tentunya Bapak Ibu guru hebat pada penerapan implementasi kurikulum Merdeka sudah melaksanakannya bersama murid-murid yang tercinta di dalam kelasnya, membuat keyakinan kelasnya masing-masing seperti itu. Karena menurut saya ini, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas ini adalah suatu pemahaman agar peserta didik kita itu lebih memahami bagaimana menciptakan lingkungan kelas yang positif seperti itu. Nah, tentunya perilaku yang apa yang terjadi di dalam kelas, ya perilaku yang memiliki dampak besar terhadap budaya yang berkembang di dalam kelasnya. Maka dari itu akan dikumpulkan beberapa nilai-nilai kebajikan universal dan budaya positif yang akan dituangkan dalam keyakinan kelas. Dan tentunya keyakinan kelas ini merupakan penerapan konkret dari nilai-nilai yang akan disepakati di dalam kelas. Jadi misalkan ada mengapa kita memiliki peraturan peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ini tentunya ada nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Gili. Mungkin nilai kebajikannya adalah keselamatan, kesehatan, seperti itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter waktu pada saat pandemi itu. Ini ya faktor untuk kita menjaga kesehatan seperti itu. Dan keselamatan juga bisa jadi. Nah, di antara semuanya ini akan dikumpul itunya ada tentunya akan mendukung motivasi intrinsik yang tadi dijelaskan oleh Ibu Lili, bahwa motivasi intrinsik dari diri sendiri akan dikumpulkan bersama dengan teman-teman untuk disepakati menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, dalam lingkup budaya positif tentunya di intinya itu peraturan kelas di dalamnya. Kemudian dari lingkungan peraturan kelas yang sudah dicurahkan dari misalkan jejak pendapat itu nanti disepakati bersama. Setelah disepakati baru ditempel seperti itu. Biasanya Bapak Ibu juga melakukannya seperti itu. Nah, keyakinan kelas yang sudah terbentuk ini tentunya akan menjadi suatu lingkungan positif di dalam suatu kelas atau mungkin di dalam sekolah seperti itu. Inilah budaya positif yang tadi sudah digambarkan atau dipaparkan oleh Bu Gili seperti itu. Nah, ini di sini ada aturan, ada keyakinan kelas. Biar kita membedakan lebih gampangnya kalau misalkan peraturannya seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya seperti itu, pasti itu nilai kebajikannya adalah tanggung jawab seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain.
Ini nilai kebajikan dari keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, atau keyakinan kelasnya adalah ditulis menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu juga sama tadi ya, dengan yang dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Atau mungkin bisa jadi adalah nilai kebajikannya adalah berkomitmen, seperti itu. Kemudian lanjut, dilarang melakukan kekerasan, itu mungkin juga menghormati orang lain dan keselamatan, seperti itu. Itu diantara nilai-nilai dari keyakinan kelas dari suatu peraturan, seperti itu. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu guru hebat, sebetulnya ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Di antaranya kita harus curah pendapat. Curah pendapat ini tentunya Bapak guru hebat itu harus mengakomodir semua pendapat-pendapat dari seluruh peserta didiknya atau muridnya di dalam kelas. Jadi tidak boleh pendapat si A, si B, si C itu tidak boleh. Jadi harus secara keseluruhan di dalam kelas harus diakomodir. Kemudian langkah kedua yaitu mencatat masukannya. Bapak Ibu guru hebat mencatat dari curah pendapat si A sampai si Z itu apa saja, seperti itu. Kemudian baru langkah ketiga yaitu menyusun keyakinan kelas dengan kalimat yang positif. Mungkin dari peserta didik A, B, dan C mungkin punya contoh kalimat-kalimat negatif, misalkan boleh makan di waktu pembelajaran, mungkin si B lain, misalkan seperti itu. Jadi kita bersama-sama dengan peserta didik itu kita saling merubah dari pernyataan si A, kita berubah jadi kalimat positif, seperti itu. Lanjut ke langkah keempat, kita tinjau ulang hasil brainstorming ajak untuk telah nilai kebajikan di tiap poin. Nah, dari semua curah pendapatnya yang sudah diubah menjadi kalimat positif ini, kemudian kita melihat nilai kebajikan apa sih yang tampak di setiap curah pendapat yang sudah menjadi kalimat positif, seperti itu. Kemudian baru ke langkah 5 yaitu tinjau ulang keyakinan kelas. Ini kalau sudah nilai kebajikannya sudah ada, kita tinjau ulang lagi keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Baru kita review atau kita sepakati bersama-sama, dan hasilnya di langkah ke-7 itu kita tempel untuk jadikan bukan pajangan, boleh juga seperti hiasan di dalam kelas, seperti itu, agar seluruh peserta didiknya dan guru yang mengajar di dalam kelas itu mengetahui apa sih keyakinan kelas yang ada di kelasnya itu, seperti itu. Lanjut, ini contoh adalah penerapan pembuatan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat melakukannya seperti ini. Bisa dibantu dengan menggunakan post-it, mungkin dengan papan tulis atau selebaran kertas dari curah pendapatnya, terus dikumpulkan, kemudian ditempel dalam suatu kertas atau papan tulis, seperti itu. Itu juga bisa mempermudah mengakomodir curah pendapat yang akan dituangkan dalam keyakinan kelas. Beberapa contoh keyakinan kelas saya tampilkan di sini adalah kelas 1, kelas 5, dan kelas 7, seperti itu ya. Mungkin contoh kelas 1 ini anggota kelas belajar. Di kelas 5 mungkin selalu bersikap positif, ada peningkatan, tentunya paradigmanya naik lebih tinggi gitu. Nah, kemudian di kelas 7 di jenjang SMP itu sudah dituliskan nilai kebajikannya. Kemudian keyakinan kelasnya, misalkan contoh, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain dan barang milik orang lain, seperti itu nilai kebajikannya hormat. Bekerja, contohnya misalkan kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, seperti itu.
Contoh lain, misalkan kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu dan saling peduli satu sama yang lain atau dengan yang lain. Itu mungkin nilai kebajikannya diterima dan dimiliki, seperti itu. Lanjut. Nah, contoh yang tadi, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju itu kira-kira apa, Bapak Ibu guru hebat, bisa dibantu di kolom jawab yang kembalikan barang ke tempatnya tadi, biar kita lebih interaktif. Sambil saya nunggu. Oke, ini sudah ada Pak Luki, ketertiban, boleh. Tanggung jawab, Ibu Willy, benar. Ketertiban juga boleh. Tanggung jawab juga boleh. Seperti itu ya. Itu kita harus ya Bapak Ibu guru hebat, bahwasanya dalam nilai kebajikan yang dituju ini, dari curah pendapatnya disampaikan oleh murid-murid kita, kemudian kita rubah menjadi kalimat yang positif, tentunya kita harus bisa menggali itu apakah nilai kebajikan yang dituju itu apa. Itu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Willy, pemaparan tentang nilai kebajikan. Contoh lagi satu ya, untuk peraturan dilarang mengganggu orang lain, mungkin nilai kebajikan yang dituju bisa dibantu di kolom chat peserta yang lain. Oke, Pak Tude, saling menghargai. Oke, sudah mewakili. Jadi dilarang mengganggu orang lain itu nilai kebajikan yang akan dituju adalah menghormati orang lain. Atau mungkin teman kita sendiri di dalam kelas ya. Lanjut. Nah, dari tahapan setelah melakukan tinjau nilai kebajikan yang dituju, kita harus melakukan penelaahan dengan tabel T dan Y, seperti itu ya. Tabel T itu intinya adalah ini Bapak Ibu, yang ada di tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi ada dua kolom dipisahkan dalam satu garis ini ya, di tengah ini. Misalkan datang tepat waktu, mungkin tidak tampak sepertinya, jadi sering hadir terlambat, seperti itu. Ini adalah nilai kebajikannya, hormat ya Bapak Ibu. Kemudian yang contoh tadi yang di awal, peraturan mengembalikan barang teman yang telah dipinjam atau mengucapkan terima kasih, mungkin ini tidak tampak sepertinya, itu tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Intinya tidak tampak itu adalah yang berkonotasi negatif. Nah, untuk bagian tabel Y ini tentunya ada 3 yang harus kita pahami: terdengar, berperilaku, atau terlihat, seperti itu. Contoh, satu orang berbicara, itu yuk saya bantu, misalnya, itu kan seperti terdengar gitu ya, seperti itu. Misalkan, terima kasih, tolong ya, permisi, itu yang terdengar. Dan untuk berperilaku, tersenyum ramah, itu kan contoh dari perilaku. Misalkan memberikan ruang bekerja, itu juga perilaku karena aktivitas yang dilakukan, seperti itu. Memberikan salam hormat, itu juga sama. Atau mengangkat tangan ketika misalkan ada akan mau memberikan pertanyaan, itu juga berperilaku. Kemudian yang terlihat ini biasanya adalah empati yang terhadap perasaan, seperti itu. Kemudian mendengarkan dengan seksama, itu juga bagian dari terlihat. Dan berbagi, seperti itu. Kita lanjut untuk yang terakhir, tentunya keyakinan kelas yang sudah dibentuk sebelum ditempel itu, tentunya kita harus menggambarkan atau memberitahu kepada
murid kita bahwasanya ini tugas siapa sih, ini perannya siapa sih, seperti itu. Apakah perannya mereka atau perannya guru, seperti itu. Kita harus membedakannya seperti itu. Kita harus memberikan pemahaman bahwa murid itu ini loh tugasnya saya, ini loh tugasnya ibu gurunya, ya kan? Ini loh bukan tugas saya, dia harus dipahamkan tentang itu. Contoh di sini adalah mengajar. Ini tentunya adalah tugas guru ya. Kalau misalkan murid, tugasnya pasti belajar, kan seperti itu. Contoh lagi, guru, misalkan yang bukan tugas guru itu misalkan memaksakan anak untuk belajar, itu berarti bukan tugas guru ya, karena yang tugas guru adalah mengajar, kan seperti itu. Kalau memaksakan untuk belajar itu tentunya bukan tugas guru, seperti itu ya. Kemudian lain, ini mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan di sini, harusnya murid, tugasnya bukan tugas murid itu contohnya seperti misalkan mengeluh dalam pembelajaran, itu bukan tugasnya murid. Murid adalah belajar, seperti itu. Ini peserta didik kita harus dipahamkan tentang perannya mereka itu, seperti itu dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, kita lanjut agar waktunya bisa cepat. Untuk materi keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut untuk ini kebutuhan dasar manusia. Tentunya dalam gambar di sini sudah jelas ya Bapak Ibu guru hebat, bahwasanya ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Di antaranya kita harus, di tengah-tengah ini ada intinya kita harus bertahan hidup. Nanti kalau tidak bisa bertahan hidup, dia ingin mungkin kesenangannya dipenuhi seperti itu. Kemudian lagi mungkin kebebasannya, mungkin juga kasih sayang dan ingin diterima, seperti itu. Atau mungkin penguasaannya, karena dia mampu, dia ingin penguasaan kompetensinya diterima juga, bisa jadi seperti itu. Di dalam kelas pun akan seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Jadi ada peserta didik yang tentunya ada kebutuhan dasar manusia yang perlu kita akomodir, seperti itu ya. Mungkin kesenangannya, mungkin kebebasannya, mungkin rasa ingin diterimanya, seperti itu. Kita lanjut ke posisi kontrol guru. Untuk mempermudah gambaran dari 5 posisi kontrol guru ini, tentunya Bapak guru hebat itu lihat yang diwarnai merah, warna merah ini. Jadi ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer, seperti itu. Untuk menggampangkan posisi kontrol itu kita mengetahui dari penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini adalah suatu kontrol di luar yang membentuk identitas gagal dari peserta didik, seperti itu. Jadi misalkan nih dari penghukum, nanti ketika guru melakukan menyelesaikan kasusnya, kasus murid misalkan seperti itu, guru mengatakan seperti ini, kamu tidak pernah benar karena melakukan seperti ini, misalkan kamu tidak pernah benar karena kamu melakukan seperti ini. Itu dalam tersiratnya adalah posisi kontrol yang sebagai seorang penghukum, seperti itu. Kemudian lagi misalkan membuat orang merasa bersalah, misalkan seperti ini ya, kata-katanya, saya kecewa sekali dengan perilaku kamu selama ini. Saya kecewa sekali dengan perilaku kamu selama ini. Itu tentunya
akan membuat identitas gagal pada peserta didik. Nah, minimal Bapak Ibu guru hebat, kita harus ada di posisi kontrol teman atau manajer seperti itu. Kalau lebih baik adalah manajer seperti itu. Kalau pemantau itu ini posisinya agak jauh, tapi ini bisa berhasil membuat identitas pada peserta didik seperti itu. Contoh, misalkan dari teman, kata-katanya misalkan seperti ini, ayolah, kan demi Bapak Ibu guru, kamu pasti bisa. Itu posisi kontrol kita sebagai seorang guru, itu sudah membuat identitas murid itu menjadi berhasil atau sukses. Nah, kemudian lagi yang pemantau. Pemantau ini misalkan dicontohkan, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Seperti itu. Kalau misalkan mau, kamu akan mendapat nilai yang bagus, misalnya kamu akan mendapatkan bintangnya. Nah, tentunya posisi manajer ini yang paling bagus ya, Bapak Ibu guru. Ini adalah dikontrol diri. Alangkah baiknya kita bisa memposisikan posisi kontrol kita sebagai seorang guru adalah di posisi manajer. Jadi kalau contohnya seperti ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita memberikan pertanyaan seperti itu. Nanti peserta didik itu akan menggali bagaimana potensi dirinya untuk merubah menuju ke arah yang terbaik seperti itu. Jadi tidak akan membuat peserta didik itu merasa bersalah atau dirinya seperti dihukum seperti itu. Kita lanjut, pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan seperti itu ya. Contoh ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini tadi saya sudah jelaskan sedikit ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Minta tolong Bapak Ibu guru hebat untuk tuliskan di kolom chat siapa yang mengatakan ini, dan tentunya ini adalah posisi kontrol apa. Apakah dia penghukum, ataukah pembuat orang merasa bersalah, ataukah teman, ataukah pemantau, atau bahkan manajer. Mungkin dibantu Bapak Ibu guru hebat. Misalkan nih saya bacakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini merupakan posisi kontrol dari guru yang seperti apa? Apakah penghukum, ataukah manajer, ataukah yang lain? Mungkin bisa dibantu di kolom chat buat rasa bersalah. Oke, terima kasih untuk Bu Willy, Pak Tude, Bu Febri, Pak Luki, ya sama. Kemudian lagi contoh yang saya arahkan ini, mana nih? Ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Mungkin bisa dibantu di kolom chat. Menyelesaikan masalah ini, siapa yang mengatakan itu, atau posisi kontrol apa yang menjelaskan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini seperti itu. Oh, manajer Ibu Febri, terima kasih Ibu Febri. Pak Luki, Bu Willy, manajer juga. Nah, terima kasih. Yang lain mungkin sudah menyimak dengan jelas ya. Kita lanjut ke materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bahwasannya ini kan kalau kita mendengarkan segitiga itu kan bentuknya sisinya ada 3 kan seperti itu Bapak Ibu guru hebat ya. Jadi ada 3 alur yang harus kita gunakan untuk memecahkan suatu permasalahan atau kasus di dalam sekolah kita atau kelas kita mungkin. Jadi
Yang pertama adalah menstabilkan identitas, seperti itu. Kemudian ada kedua, yaitu menanyakan, mohon maaf, validasi kebutuhan atau tindakan, seperti itu. Atau mungkin bisa jadi pemahamannya adalah validasi kesalahannya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini menstabilkan identitas. Tentunya dalam menstabilkan identitas itu, kita sebagai seorang guru harus memberikan pemahaman bahwa yang dilakukan murid itu tidak selamanya itu salah, seperti itu. Jadi murid itu akan merasa dia dihukum seperti itu, atau kayak dia dibuat merasa bersalah, seperti itu. Jadi misalkan ada kata-kata menstabilkan identitas itu, berbuat salah itu hal yang tidak apa kok. Tidak. Mungkin juga misalkan tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu. Tidak ada yang sempurna. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan. Sebentar, telepon. Gimana, Mbak? Nah, kita lanjutkan kembali ya. Jadi intinya pada menstabilkan identitas itu, semua peserta didik yang kita akan pahamkan itu harus tahu kesalahannya, dan dia harus tahu bagaimana kesalahan itu tidak selamanya itu dijadikan adalah salah gitu. Jadi manusia itu adalah pasti pernah berbuat salah, seperti itu. Lanjut, validasi kesalahan. Jadi misalkan kita seorang guru itu, kita harus memvalidasi bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan atau kesalahan dari peserta didik itu, kita harus menggali karena apa sih murid itu melakukan kesalahan. Misalkan lagi kita menggali apa sih yang penting bagi kamu kok kamu melakukan tindakan itu, misalkan. Atau kemudian kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, seperti itu. Nah, apalagi kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi, itu sesuatu validasi tindakan. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan tentunya Bapak Ibu guru hebat harus berhati-hati dalam bertutur kata kepada peserta didik ya. Tentunya dalam menanyakan kelas ini dia harus paham, dan kalau bisa itu tidak mengulangi dari kesalahannya. Contoh kata-katanya, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, atau nilai kesepakatan kelas kita apa sih yang kamu langgar, seperti itu. Dari nilai kesepakatan kelas kita itu yang sudah sepakati dan kamu langgar, apakah kamu akan mengulanginya lagi? Kalau tidak, seperti apa kira-kira kamu akan terapkan, seperti itu. Kamu misalkan yang dengan kata lain, kamu ingin jadi anak seperti apa sih, seperti itu. Itu adalah suatu gambaran menanyakan keyakinan. Di sini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang diterapkan oleh Ibu Lili. Bagaimana dalam segitiga restitusi itu kita harus menerapkan ketiganya ya Bapak Ibu guru hebat, menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan, itu harus kita terapkan secara keseluruhan ya. Kita lanjut nonton video bareng-bareng cara menstabilkan identitas, cara melakukan segitiga restitusi yang akan dilakukan oleh Ibu Willy.
Wawa tahu nggak kenapa Ibu Willy panggil? Wah, tadi Ibu lihat ketika Ibu mengajar, Wawa itu membuang sampah sembarangan. Benar atau tidak? Benar. Bu Willy tahu semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi Bu Willy juga tahu Wawa pasti punya alasan kenapa Wawa buang sampah sembarangan. Alasannya kenapa Wawa? Padahal di kelas sudah disediakan tempat sampah. Karena masih membuat tugas. Ya, baik. Wawa tahu enggak bahwa perilaku Wawa itu sudah melanggar dari keyakinan kelas kita. Apa keyakinan kelas kita, Wawa? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Sedangkan Wawa tadi sudah menjaga kebersihan kelas atau belum? Belum. Kenapa? Karena Wawa buang sampah sembarangan. Baik. Bagaimana sekarang cara Wawa untuk memperbaiki kesalahan Wawa? Oh iya, Wawa akan bersihkan kelasnya saat jam istirahat? Ya. Wawa mau minta maaf sama teman-teman karena sudah membuang sampah sembarangan? Oh iya, silakan nanti bersihkan kelasnya dengan tulus ya. Wawa tidak boleh secara terpaksa membersihkan kelasnya. Kalau kelasnya bersih, Wawa nyaman tidak belajarnya? Nyaman? Nyaman belajar di kelas? Ya, agar kelas kita nyaman, kelasnya juga harus bersih. Ya, baik. Nanti Wawa bersihkan kelasnya saat jam istirahat. Kemudian dijaga kebersihannya secara bersama ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, terima kasih Wawa. Jangan diulangi lagi ya. Baik. Ya, ini adalah contoh dari praktek segitiga restitusi yang diterapkan oleh Ibu Willy ya. Tentunya ini kesalahan muridnya adalah membuang sampah pada bukan pada tempatnya, jadi sembarangan tempat dia melakukan membuang sampah. Siswanya namanya Wawa seperti itu. Lanjut di praktik segitiga pembelajaran yang diterapkan oleh saya sendiri. Praktik segitiga restitusi yang diterapkan oleh saya sendiri ini siswa SMP LB keturunan autis. Jadi sudah istirahat? Sudah beli makan dan minum di kantin? Sudah. Ya kan? Berarti sudah tenang ya. Jadi tahu ya, Bapak ajak kemarin itu apa? Tidak tahu? Enggak tahu Pak. Oh ya. Nah, ini tadi pas pulangan tentang rambu lalu lintas itu saya lihat mencontek jawaban dari Krisna. Benar nggak? Oh iya. Jadi menurut Dede itu tindakan salah apa tindakan itu? Tidak salah ya. Salah ya. Itu tindakan yang salah. Benar Dede. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Cuma kalau sampai mencontek jawaban dari teman, berarti merugikan diri sendiri sama orang lain. Iya. Nah, kenapa Dede mencontek? Apa? Bisa. Susah pertanyaannya. Ya, kalau susah pertanyaannya berarti Dede harus belajar lebih hati-hati ya guys ya. Nah, Dede apa namanya? Sudah mengakui kesalahan, kemudian Dede apa namanya? Bapak mau mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama.
karena itu sudah mengakui kesalahan, misalnya itu tidak benar atau tidak salah, kira-kira kesepakatan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Bibi? Apa? Tidak berbuat curang. Iya. Apa ulangi? Tidak berbuat curang. Iya. Berarti kesepakatan kelas yang sudah dilanggar tidak berbuat curang ya. CD kesulitan di apa namanya satu soal itu Pak ini sehingga efeknya. Nah, kalau seperti itu PC harus belajar lebih giat lagi ya. Jangan lihat jawaban dari temannya. Kalau lihat jawaban dari temannya, PC artinya kurang percaya diri. Tapi ya Pak, nanti. Terus apa kira-kira yang akan dilakukan BJ setelah melakukan kesalahan tadi? Apakah dia akan membuat kesalahan yang sama atau tidak melakukan kesalahan yang sama yang tadi itu berbuat curang atau mencontek? Akan melakukan lagi atau tidak? Enggak. Yakin Pak. Sungguh-sungguh akan tidak mencontek lagi. Sungguh-sungguh tidak. Oke. Kalau sungguh-sungguh janji ya. Janji. Oke. Kalau seperti itu nanti Bapak minta itu minta maaf ke Abang Krisna ya. Ya harus sudah Krisna lagi. Oke. Siap ya. Siap minta maaf. Ya, saya minta maaf dan tidak boleh mengulangi lagi ya. Oke. Sekarang jadi boleh istirahat. Oke. Sekilas gambaran dari praktek segitiga restitusi yang diterapkan oleh saya seperti itu, bahwa peserta didik yang ada di video itu melakukan tindakan curang yaitu mencontek jawaban temannya seperti itu. Kemudian kita lakukan menerapkan segitiga restitusi seperti itu dari tahapan melakukan menstabilkan identitasnya, kemudian validasi kesalahannya, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan seperti itu. Baik Bapak Ibu guru hebat, di sini ada kasus mungkin berapa dari CGP atau yang sudah guru penggerak pernah melihat kasus ini atau membaca kasus ini. Ini adalah kasus dari Ibu Dani, bahwasanya dia adalah seorang guru bahasa Inggris. Kemudian dia menjumpai ada peserta didik yang acuh, tidak menanggapi dirinya, yaitu bernama Fajar. Kemudian dia setiap kali disuruh untuk maju ke depan oleh Ibu Dani, dia selalu nyeleneh. Bahkan tindakannya atau perilakunya itu terlihat seperti memainkan tangannya atau memainkan spidolnya seperti itu. Dalam hasil belajar dia juga terlihat sangat sedikit atau rendah, tidak terlalu bagus. Menurut Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini, mungkin posisi kontrol apa yang diterapkan oleh Ibu Dani seperti itu. Mungkin bisa dibantu di kolom chat kira-kira posisi apa yang diterapkan oleh Ibu Dani ketika berhadapan dengan Fajar seperti itu. Ada 5 tadi posisi kontrol, mungkin bisa dibantu di kolom chat kira-kira posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Ibu Dani. Saya
tunggu di kolom chat pembuat rasa bersalah. Oke Pak Luki, Pak Putu, pembuat rasa bersalah. Mungkin yang lain ada pendapat lain. Sama, oke. Billy juga sama, Pak Batu juga sama, membuat rasa bersalah. Oke. Apakah ada kata-kata seperti ini kan Bapak Ibu? Seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kan ada, ayo Fajar makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Ini kan menggambarkan suatu apa namanya penghukum. Jadi bisa saya tambahkan dari pendapat teman-teman, pendapat Bapak Ibu guru hebat tentang pembuat rasa bersalah itu ada satu lagi posisi kontrol dari Ibu Dani, yaitu penghukum seperti itu ya. Dari apa dinyatakan seorang penghukumnya dari sini. Ayo Fajar, makanya kali perhatikan ini. Nah, dari penghukum seperti itu. Kalau dari membuat orang merasa bersalah itu seperti apa kira-kira ya? Ini gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Nah, inilah posisi kontrol Ibu Fajar, Ibu Dani, maaf, yang sudah menggambarkan pembuat rasa bersalah. Jadi pada intinya murid itu akan merasa, oh saya salah, saya benar-benar apa namanya kesalahan ini adalah kesalahan saya, ini adalah posisinya. Seperti itu. Mungkin sekali lagi ya Bapak Ibu rekan, dibantu untuk posisinya Fajar di sini. Kira-kira kebutuhan apa sih yang perlu penuhi dari apa namanya kasus ini? Jadi kan Fajar sikapnya nyeleneh, kemudian dia suka tidur-tiduran. Itu mungkin kebutuhan dasar apa yang ingin Fajar harus penuhi seperti itu. Bisa dibantu di kolom chat Bapak Ibu guru hebat. Satu atau dua mungkin bisa menggambarkan apa namanya kebutuhan apa. Sambil apa namanya menunggu Bapak Ibu guru hebat, di sini sudah saya apa namanya bagikan link untuk presensi webinar kali ini. Sudah saya sematkan, silakan boleh mengisi link presensinya. Oke, ini sudah apa namanya sudah disampaikan oleh Pak Luki dan Ibu Lili. Kasih sayang ya. Di mana sih dia ini menginginkan rasa kasih sayang atau ingin diterima? Itu diantaranya adalah karena Ibu Dani harusnya bertanya dengan ramah mengapa si Fajar bersikap demikian. Jadi jangan sampai Ibu Dani itu membuat kata-kata, mana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Nah, seharusnya diganti dengan kata-kata yang lain seperti itu. Mungkin yang lain dari apa namanya nilai kebutuhan Fajar yang lain itu adalah kesenangan. Di sini kesenangan ininya bahwa mungkin Fajar itu bosan dengan pembelajaran Ibu Dani yang itu saja atau tidak apa namanya tidak bagus secara penyampaiannya misalnya. Jadi seharusnya Ibu Dani itu menerapkan model pembelajaran yang
interaktif agar si pelajar itu tidak merasa bosan. Gitu. Jadi kebutuhan kesenangannya akan terpenuhi seperti itu. Kira-kira. Dari diskusi kasus ini sudah bisa ya Bapak Ibu Guru diselesaikan dengan kolom chat tadi. Yang kemudian yang terakhir sebelum ditutup ini ada kuis. Mohon Bapak Ibu Guru hebat mencoba kuisnya. Ini ada kurang lebih 13 pertanyaan. Nah, dari kuis ini nanti tergambar bahwa dari awal materi 1 sampai 4 ini yang sudah kami sampaikan tentang budaya positif itu tentunya apakah kita sudah paham seperti itu. Silahkan dicoba Bapak Ibu Guru hebat. Untuk waktu pengerjaan kuisisnya ini apakah dibatasi enggak Ibu Willy? Karena ini sudah jam 4. Tidak perlu, ya, tidak perlu Pak Gayu. Nanti kalau sudah selesai langsung di gini kita kasih ya gini saja atau saja ya karena waktunya sudah lumayan gini nih sore Kita sudah jadi melewati ini 60 mengganggu. menit. Ya, biar tidak mengganggu waktu istirahat rekan-rekan juga Pak Gayu. Jadi kita kasih waktu ya 5 menit saja. Bagaimana Pak Gayu? Oke, setuju. Ya, setuju 5 menit saja. Nanti bisa ditampilkan Pak Gayu siapa yang mendapat nilai tertinggi. Nanti biar bisa rekan-rekan melihat ya hasil pengerjaan soalnya. Oh, waktunya 5 menit ya Bapak Ibu Guru hebat untuk mengerjakan soal kuisisnya ini. Kurang lebih ada 13 soal. Silahkan dicoba ya Bapak Ibu Guru hebat. Ayo Bapak Guru, saya yakin dengan pemaparan saya tadi dengan Pak Gayu bisa membuka wawasan Bapak Ibu mengenai budaya positif, dan bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak sebelumnya, tentu hal ini menjadi sebuah pemahaman kembali mengulang kembali kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilakukan. Mohon bantuannya untuk mengisi kuisisnya Bapak Ibu agar kami memiliki gambaran artinya Bapak Ibu sudah mengikuti diseminasi ini dengan baik. Mungkin seperti itu ya Pak Gayu ya. Ya, setuju Bu Willy. Ini sudah beberapa sudah mau mencoba ini. Mungkin Ibu Willy dibantu menjawab, coba barangkali bisa lebih paham tentang jawabannya ini. Karena kan Ya, Bu Willy yang memaparkan. Yang lain ya Bu Willy, jadi terganggu oleh kegiatan kita. Mungkin saya juga mengucapkan mohon maaf karena kita sudah melewati waktu yang seharusnya kita jam ya mungkin akhirnya sampai 1:55 menit kurang lebih seperti itu. Bu Willy, saya cukup seperti itu dari Bu Willy. Silakan di. Baik, saya langsung tutup saja dengan salam penutup. Saya mengaturkan para mesanti, Om Santi 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 Om.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, rahayu. Terima kasih semuanya. Salam guru hebat. Terima kasih. Disalib ya Bapak Ibu.